Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elo Aulia Bilawati Nufus dengan nomor induk mahasiswa D932188082. Dalam video kali ini saya akan membahas materi Virtual Office pada mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, Magister Pendidikan. Saya mahasiswa dari Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Untuk kalian yang belum familiar tentang jurusan Manajemen Pendidikan Islam, saya akan menyampaikan beberapa keunggulan ketika belajar di jurusan Manajemen Pendidikan Islam ya. Yang pertama, dalam Manajemen Pendidikan Islam sendiri kita juga mempelajari tentang pelaksanaan, tentang perencanaan, pengawasan, dan lain sebagainya yang terkait dengan proses pendidikan. Selain itu kita juga belajar tentang infrastruktur lembaga pendidikan. Sebenarnya hal ini sama dengan jurusan manajemen atau administrasi pendidikan yang lain, namun yang membedakan kita berfokus pada lembaga pendidikan Islam. Jadi pada mata kuliah yang ada pada Manajemen Pendidikan Islam ini dikaji secara lebih mendalam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis maupun hukum-hukum Islam yang lain. Nah, kenapa sih saya di sini membahas tentang Virtual Office pada mata kuliah ini? Jadi pentingnya dipelajari pada mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi Perkantoran adalah di era sekarang, era globalisasi, manusia dan teknologi merupakan pembahasan yang tidak berujung, sehingga manusia selalu membuat inovasi yang baru demi memudahkan pekerjaannya. Jadi seperti saja inovasi yang semakin kompleks dengan menggunakan jaringan internet yang dapat dilakukan tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Kemajuan teknologi secara praktis inilah yang menjadikan kunci utama dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dan bertukar informasi yang baik, sehingga dipilihlah sebagai alternatif dalam berlangsungnya kelancaran suatu organisasi maupun suatu instansi. Maka dari itu, Virtual Office menjadi pembahasan tersendiri pada mata kuliah Studi Aplikasi Administrasi Perkantoran, di mana hal ini sangat penting karena kita berada pada revolusi industri 4.0 yang harus paham tentang dunia digital. Oke, kita masuk dalam bahasan konsep Virtual Office ya. Jadi awal mulanya Virtual Office ini dikembangkan karena adanya pengaruh dari otomatisasi suatu pabrik, di mana suatu pabrik ini bisa meningkatkan produktivitas kerja para karyawannya menggunakan otomatisasi. Nah, dengan adanya otomatisasi ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Sehingga kemudian seiring berjalannya waktu, konsep otomatisasi ini diadopsi oleh lingkungan kantor, di mana hal ini dikenal dengan istilah Office Automation. Selanjutnya tentang perkembangan Virtual Office ya. Konsep Virtual Office ini diterapkan pertama kali di kantor regional Xerox di Waltham, negara bagian Massachusetts. Jadi Xerox ini menggunakan konsep Virtual Office untuk meningkatkan penjualan produk-produk Xerox. Nah, yang kemudian bisa dilakukan secara efektif oleh mereka sehingga penjualan produk Xerox tersebut pun meningkat. Selanjutnya tentang kemampuan Virtual Office. Jadi Virtual Office memiliki kemampuan yang pertama yakni menampilkan dalam bentuk tunggal. Artinya semua perangkat bisa berkolaborasi yang disediakan dalam tampilan tunggal atau user interface tunggal. Nah, hal ini bisa memudahkan karyawan sebagai pengguna untuk mengakses kebutuhan pekerjaan mereka, misalnya saja dengan menggunakan video conference atau audio conference yang bisa digunakan dalam satu tempat dalam dunia virtual oleh para pekerja. Kemudian kemampuan yang kedua terkait dengan Virtual Office yakni mereka menghadirkan intelligence presence atau kehadiran cerdas. Jadi dalam rangka untuk mengaktifkan komunikasi antar karyawan, kantor maya ini bisa menyediakan bentuk kehadiran. Nah, hal ini bisa memungkinkan para pekerja untuk saling melihat langsung siapa sih lawan bicara mereka gitu. Nah, kemudian kemampuan yang selanjutnya yakni bisa digunakan untuk instant messaging atau text chat. Nah, text chat ini memungkinkan untuk transmisi bagi para
karyawan untuk berkomunikasi secara langsung kepada rekan kerja mereka atau kepada pimpinan mereka. Jadi dalam bentuk tunggal antar individu ke individu lain itu bisa menyiarkan pesan kepada semua yang bekerja pada kantor maya tersebut, sehingga hal ini menjadi penting untuk menunjang efektivitas waktu komunikasi antar karyawan. Setelah saya menyampaikan tentang kemampuan virtual office, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa keuntungan ketika menggunakan virtual office atau kantor maya. Yang pertama, pengurangan biaya fasilitas. Nah, hal ini sudah sangat jelas karena ketika kita menggunakan kantor secara konvensional, kita pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk perbaikan gedung, kemudian perbaikan sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Sehingga virtual office ini sebagai solusi bagi para pengusaha dimanapun mereka berada bisa tetap melakukan pekerjaan secara virtual. Kemudian keuntungan yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Nah, hal ini juga sama ketika karyawan bekerja melalui kantor virtual, itu juga tidak membutuhkan arsip secara fisik, misalnya saja arsip. Nah, jadi semua arsip ini bisa tersimpan dalam bentuk elektronik yang bisa mengurangi biaya kertas atau pengadaan dokumen fisik. Nah, hal ini bisa dipangkas dan dikurangi dengan menggunakan kantor secara virtual. Kemudian keuntungan jaringan komunikasi formal. Artinya seluruh bentuk komunikasi yang terjadi secara virtual, hal ini bisa tercatat secara formal. Hal ini menjadikan adanya dokumentasi tentang komunikasi yang dilakukan, dan komunikasi tersebut dapat dikaji ulang jika diperlukan. Ada keuntungan, ada pula kerugian. Nah, beberapa kerugian dari virtual office. Yang pertama, berkurangnya rasa memiliki dan kebersamaan. Jadi ketika para karyawan bekerja secara virtual, maka bisa mengurangi atau bisa hilang rasa kebersamaan antar mereka. Jadi antar karyawan ini bisa memiliki rasa kebersamaan yang sangat rendah gitu. Jadi hubungan antar karyawan ini lebih banyak dalam urusan pekerjaan karena dilakukan secara virtual. Nah, selain berkurangnya rasa tidak memiliki atau rasa kebersamaan itu, kerugian selanjutnya yakni rasa takut akan kehilangan pekerjaan. Nah, dalam dunia virtual, para pekerja ini dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi untuk menggunakan teknologi. Jadi perasaan akan mudah untuk dipecat oleh atasan, hal ini juga bisa secara langsung dirasakan oleh para pekerja. Jadi rasa takut kehilangan pekerjaan pun sangat terbayang-bayang oleh mereka. Selanjutnya, memiliki semangat kerja yang rendah. Jadi ketika bekerja secara virtual, mungkin saja tidak ada umpan balik yang positif bagi perusahaan terhadap hasil kerja para karyawan, sehingga hal ini bisa menurunkan semangat kerja mereka. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan poin penting terkait dengan dunia virtual, yakni strategi implementasi virtual office. Jadi sebelum kita mengimplementasikan atau menggunakan virtual office, kita harus memahami beberapa langkah yang perlu disiapkan. Yang pertama, kita merancang proses bisnis yang sesuai dengan rencana virtual office yang akan dibangun. Misalnya saja dengan merumuskan aliran kerja dalam proses bisnis tersebut maupun tanggung jawabnya maupun struktur organisasinya. Hal ini disusun dengan baik, maka bisa menghasilkan proses pekerjaan yang baik pula. Nah, selanjutnya merencanakan kebutuhan perangkat keras. Misalnya saja keperluan untuk virtual office dengan menggunakan kebutuhan server, kemudian peralatan jaringan komputer, dan lain sebagainya. Strategi implementasi terkait dengan rumusan apa saja yang akan dilakukan ketika pekerjaan secara virtual, kemudian perangkat keras, kemudian perangkat lunak yang akan digunakan. Sumber daya manusia ini pun bisa diberikan suatu pelatihan terhadap sumber daya manusia itu sesuai dengan peranannya ketika bekerja dalam dunia virtual. Hal ini juga sangat penting karena di era sekarang, di era industri 4.0, menuntut para pekerja untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang dunia virtual. Karena melaksanakan virtual office ini tidak mudah untuk dilakukan, sehingga pemberian pelatihan pun sangat penting.
Selain itu, yang menjadi sangat penting pula ketika bekerja pada dunia virtual, yakni terkait informasi. Nah, informasi ini menjadi komoditas yang sangat vital, terutama untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan. Sehingga dalam pekerjaan, informasi ini harus tersimpan dengan baik dan aman, serta harus dipastikan hanya orang-orang tertentu yang berhak untuk mengakses informasi tersebut. Selanjutnya, selain informasi juga ada ide. Nah, ide setiap karyawan harus dapat disebarluaskan secara virtual. Penting bagi perusahaan atau sebuah organisasi untuk mempunyai portal atau forum diskusi sebagai wadah pertukaran informasi antara karyawan dan antara pimpinan. Kemudian seputar dunia virtual, kita juga menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang bisa beroperasi di semua platform, terutama Windows, Unix, Linux, dan Macintosh dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu memahami produk yang digunakan. Jadi produk perangkat keras dan perangkat lunak pun harus dapat dijamin kehandalannya dan dapat dikustomisasi untuk keperluan kantor. Nah, lain daripada itu, kita juga harus memperhatikan keamanan secara jaringan. Jadi jaringan komputer yang harus dijamin keamanannya. Hal ini bisa digunakan agar penyebaran informasi yang dilakukan secara virtual bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja atau orang-orang yang berada dalam kalangan pekerjaan yang sama. Nah, demikian penjelasan tentang materi virtual office yang kami dapat dalam mata kuliah studi aplikasi administrasi perkantoran. Saya akhiri video ini. Kita jumpa dalam video selanjutnya tentang pembahasan materi yang lain, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.